Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Antoni Febriansyah dari kelas 5 FJKR. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga dari halaman 1 sampai halaman 30. Pertama kita akan membahas yaitu bab 1 mengenai manajemen dan sistem dan administrasi olahraga. Yang pertama itu adalah di bagian A, manajemen. Apakah itu manajemen? Untuk yang pertama, menurut draft Mersik tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrol sumber daya organisasi. Dan menurut Dobrin dan Ireland dan Williams tahun 1989 mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dan pemanfaatan sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya informasi, teknologi, sumber daya teknik, dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistematik kepegawaian. Sekarang kita bahas materi kedua, yaitu apakah itu manajer itu. Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian aktif, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi tersebut dalam manajemen. Menurut Robin dan N. Coulter tahun 1999, manajer itu adalah anggota organisasi yang berkoordinasi, berintegrasi, dan mengatur, menjaga, mengawasi dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Manajer ini bisa dilakukan oleh guru olahraga atau direktur olahraga atau orang yang bisa mengatur dalam manajemen di suatu organisasi tersebut. Kita masuk ke bagian 3, yaitu mengapa mengejar karir di manajemen. Banyak alasan untuk orang memotivasi untuk masuk ke bidang manajemen ini, yaitu menjadi manajer. Menjadi manajer itu suatu yang sangat diinginkan oleh seseorang pada saat ini, yaitu dengan kedudukannya menjadi mengatur dan membimbing atau memotivasi suatu organisasi. Dan menjadi manajer itu memiliki gaji yang sangat besar, entah itu, makanya seperti itu menjadi manajer sangat diidam-idamkan oleh beberapa orang yang masuk dalam bidang manajemen saat ini. Sekarang kita masuk ke bagian B, prinsip manajemen dan struktur organisasi. Dalam struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Untuk tujuan organisasi harus dipenuhi secara efisien dan berhasil tentu. Dalam manajemen itu harus berhasil. Manajemen harus bertanggung jawab secara jelas dan menghindari tumpang tindih dalam organisasi atau suatu organisasi di dalamnya. Jadi di dalam organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi di dalamnya. Dalam organisasi manajemen, struktur organisasi yang terpenting itu adalah komunikasi. Komunikasi dapat membuat suatu ketentraman dalam organisasi tersebut. Jadi kita bisa saling support satu sama lain di dalam organisasi tersebut. Nah, tentu di dalam organisasi itu pentingnya adanya rasa tanggung jawab terhadap tugas kita sendiri yang diatur oleh manajer yang diberikan kepada bawahannya.
kita harus memiliki suatu rasa tanggung jawab di dalam organisasi tersebut. Dan di dalam organisasi dibagi dua menjadi ada organisasi formal dan informal. Di dalam struktur organisasi manajemen ini mengatur juga struktur organisasi manajemen pendidikan jasmani. Struktur manajemen program pendidikan jasmani dan olahraga berstruktur dan dibentuk program pendidikan jasmani dari SD, SMP, SMA, dan SMK pun dan sampai ke universitas atau sekolah tinggi. Kesimpulan dari pembahasan struktur manajemen ini, fungsi manajemen adalah mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga yang akan dicapai yaitu kebugaran fisik dari siswa dan keterampilan motorik, kognitif, dan afektifnya. Pendidikan fisik tujuan olahraga melalui fisik, vital, dan untuk mendidik para siswa. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu administrasi olahraga. Administrasi olahraga berasal dari bahasa Belanda, yaitu administrate, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, atau komputerisasi, surat menyurat, dan korespondensi kearsipan lainnya berasal dari Yunani. Menurut Profesor Prajudi Atsmodikyo, Lembaga Administrasi Negara membedakan administrasi itu terdalam dua, yaitu administrasi sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Pengertian administrasi sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yang hanya pada kegiatan-kegiatan tata usaha kantor, office work gitu, seperti tulis menulis dan mengetik surat menyurat. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu ada proses, fungsi, dan tugas. Saat ini administrasi telah berkembang menjadi cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang sejajar dengan ilmu pengetahuan sosial. Definisi administrasi terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi dapat dibedakan menurut para penulis Indonesia maupun penulis asing sebagai berikut. Penulis Indonesia yaitu ada Sutarto. Menurut dia, administrasi itu suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.